Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang etika ilmu sosial dalam sistem informasi. Next. Dan inilah anggota kami. Yang pertama ada Dita Romawati Dewi dengan NIM 45. Lalu ada Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 164. Ada Megananda Wiono Putri dengan NIM 265. Ada Anisya Putri Nurjana dengan NIM 311. Lalu saya sendiri, Muhammad Ryan Prialdino dengan NIM 349. Ada 3 materi tiap yang kita presentasikan untuk sekarang. Yang pertama, memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Yang kedua, etika dalam sebuah masyarakat informasi. Yang ketiga, dimensi moral dalam sistem informasi. Nah, pada poin memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem, ada 3. Yang pertama, etika pada prinsip benar dan salah. Lalu sistem informasi yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Yang ketiga, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk mengancam nilai sosial. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang etika dalam sebuah masyarakat informasi. Yaitu ada konsep dasar. Yang pertama, konsep dasar etika. Etika merupakan perhatian bagi manusia yang memiliki pilihan. Etika adalah tentang pilihan seseorang ketika berhadapan dengan beberapa alternatif tindakan. Apa pilihan moral yang tepat? Apa fitur utama dari pilihan etika? Yang kedua, pertanggungjawaban. Pengertiannya adalah elemen utama dari tindakan etika. Pertanggungjawaban mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Yang ketiga ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Yang keempat ada liabilitas. Liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan keadaan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem maupun organisasi. Yang terakhir ada proses hukum. Adalah fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum, merupakan sebuah proses di mana hukum dipahami dan dimengerti, serta ada kemampuan untuk mengajukan perkara ke pihak berwenang yang lebih tinggi untuk menjamin hukum diterapkan dengan benar. Adapun beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Yang pertama, banyak perusahaan telepon berskala besar menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi karyawan mereka. Yang kedua, banyak perusahaan mengawasi apa yang dilakukan karyawan di internet. Yang ketiga, Facebook mengawasi pengikutnya, kemudian menjual informasinya kepada perusahaan iklan ataupun perusahaan pembuat aplikasi. Adapun yang ketiga, kode etik profesional. Pengertian. Kode etik adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Kedua, profesional. Mereka memiliki hak dan kewajiban pengakuan khusus terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehormatan. Yang ketiga, contoh dari kode etik profesional. Yang pertama, hindari merugikan orang lain. Yang kedua, menghormati hak kepemilikan. Yang ketiga, menghormati privasi.
General Moral Imperatives dari ACM, Code of Ethics and Professional Conduct. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dita Rahmawati dengan NIM 045 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada dimensi moral dalam sistem informasi. Di dalam dimensi moral ini terdapat 3, yaitu hak informasi, hak kekayaan, dan kualitas hidup. Hak informasi termasuk privasi dan kebebasan di era internet, kemudian hak kekayaan meliputi kekayaan intelektual, dan kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan. Selanjutnya ada hak informasi, privasi dan kebebasan di era internet. Jadi, privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi, termasuk negara. Jadi, teknologi sistem informasi mengancam hak atas privasi individu. Sedangkan di Eropa, perlindungan terhadap privasi lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Namun di dalam ini tuh juga terdapat tantangan terhadap privasi. Tantangan terhadap privasi yang pertama itu, teknologi internet telah menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan privasi seseorang. Informasi yang dikirim pada jaringan luas ini itu akan melewati berbagai macam sistem berbeda yang dapat memantau, menangkap, dan menyimpan setiap pertukaran informasi yang melewatinya. Kemudian yang kedua, pengawasan dan pelacakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pengunjung. Hal tersebut dilakukan bukan hanya oleh situs web perorangan, namun juga jaringan perusahaan periklanan seperti Microsoft Advertising, Yahoo, dan DoubleClick yang dapat melacak perilaku seseorang dalam beraktivitas di dalam dunia maya pada ribuan situs web. Selanjutnya, sekitar 75% pengguna internet di seluruh dunia menggunakan mesin pencari pelayanan yang menjadikan Google sebagai pengumpul data online tersebar di dunia. Selanjutnya, apapun yang dilakukan Google terhadap data tersebut terdampak besar terhadap privasi dalam dunia internet. Sebagian besar ahli percaya Google memiliki koleksi informasi pribadi terbesar di dunia, melebihi data orang-orang yang dimiliki instansi pemerintahan. Pesaing terdekatnya adalah Facebook. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Meghananda dengan NIM 265 akan menjelaskan tentang hak kekayaan atau kekayaan intelektual. Sistem informasi terkini telah menghadirkan tantangan yang luar biasa bagi hukum dan praktik sosial yang melindungi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi. Teknologi informasi telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau disebarluaskan lewat jaringan. Kekayaan intelektual adalah subjek atau pokok persoalan bagi berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi, yaitu rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Yang pertama, rahasia dagang. Setiap produk hasil karya intelektual, sebuah formula, perangkat, pola, dan komplikasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dapat digolongkan sebagai rahasia dagang, dan bukanlah informasi yang dapat diakses secara umum. Perangkat lunak yang berisi elemen, prosedur, ataupun kompilasi yang bersifat baru, ataupun unik atau khas dapat digolongkan sebagai rahasia dagang. Hukum rahasia dagang dilindungi ide pokok dalam pengerjaan suatu produk, tidak hanya manifestasi mereka. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta atau copyright adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan apapun itu agar ditambah 70 tahun sesudah kematiannya. Kasus pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, lihat dan rasakan. Nama kasusnya memberikan gambaran yang tepat mengenai perbedaan antara ide dan ekspresinya. Contohnya, awal tahun 1990, perusahaan komputer Apple menuntut Microsoft dan Hewlett-Packard terhadap pelanggaran hak cipta dalam pembuatan tampilan Windows. Ya, yang ketiga yaitu hak paten. Paten mengizinkan pemiliknya melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperolehnya selama 20 tahun. Tujuan Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Hak Paten adalah untuk menjamin penemu mesin baru, perangkat, ataupun metode baru, imbalan finansial secara utuh, beserta dengan penghargaan lainnya.
Ya, pada tahun 2011 terjadi apa yang disebut orang sebagai hak paten. Apple menuntut Samsung atas pelanggaran hak paten terhadap iPhone, iPad, dan iPod. Pada tahun 2012, juri pengadilan distrik California memberikan kemenangan mutlak pada Apple dan kekalahan yang mencengangkan kepada Samsung. Pengadilan yang sama juga memutuskan bahwa Samsung dilarang menjual tablet komputer barunya, Galaxy 10 di Amerika Serikat. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 2020-310164. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi rekan saya. Itu ada sintesis kelompok. Sintesis kelompok di sini dibedakan menjadi 3, yaitu sintesis pertama, sintesis kedua, dan sintesis ketiga. Mereka memiliki pengertian yang sama menurut saya, yaitu memikat audiens dengan desain rancangan dan presentasikan di satu tempat. X. Kemudian ada kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan. Bagi saya, kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan itu beban sosial negatif dalam memperkenalkan teknologi dan sistem informasi terus meningkat seiring pertumbuhan kekuatan teknologi. Kemudian banyak dari konsekuensi negatif di bidang sosial ini datang bukan dari pelanggaran terhadap hak individu ataupun pelanggaran kekayaan saja. Namun, konsekuensi negatif ini dapat sangat merugikan individu masyarakat dan institusi politik sekalipun. Kemudian ada menyeimbangkan kekuatan pusat versus tepian. Kekuatan di awal era komputer begitu besar, komputer-komputer mainframe yang terpusat dan memusatkan kekuatan seluruh sumber daya suatu negara sehingga menghasilkan masyarakat Big Brother suatu negara yang seluruh penduduknya diawasi oleh komputer. Perusahaan internet raksasa seperti Google, Apple, Yahoo, Amazon, dan Microsoft menguasai bidang pengumpulan dan analisis informasi pribadi seluruh warga negara. Dalam kasus ini, kekuatan menjadi semakin terpusat ke tangan-tangan perusahaan pelaku oligopoli. Kecepatan perubahan, berkurangnya waktu respon terhadap pesaing. Sistem informasi telah banyak membantu dalam menciptakan pasar nasional dan internasional lebih efisien. Pasar global yang lebih efisien saat ini telah mengurangi hambatan sosial bagi organisasi bisnis yang biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi dengan pesaing Anda. Kemudian yang C ada kecepatan perubahan, berkurangnya waktu respon terhadap pesaing. A. Kemajuan sistem informasi yang didukung oleh pertumbuhan bidang pekerjaan yang memuat ilmu pengetahuan menyebabkan semakin banyaknya orang yang dapat bekerja sambil berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya. Payung pekerjaan berkembang semakin luas mengubah batasan kerja 8 jam per hari menjadi waktu dalam perjalanan, waktu liburan, dan waktu luang lainnya. Baca jam kerja yang lebih fleksibel. Meskipun menghabiskan waktu luang ke depan komputer mengancam hubungan sosial yang akan lebih buruk atau bisa lebih akrab. D. Ketergantungan dan kerentanan. Saat ini, organisasi bisnis, pemerintahan, sekolah, dan sebagainya sangat bergantung pada sistem informasi. Meskipun ada risiko yang tinggi terhadap gagalnya sistem ini, hasil uji sering kali disimpan oleh pihak kampus jika sistem-sistem tersebut gagal, maka tidak ada struktur cadangan atau backup. Hasil ujian seringkali disimpan dikarenakan gagal, maka tidak ada struktur cadangan atau backup terhadap data-data yang hilang. Dengan sistem yang saat ini sangat luas cakupannya seperti sistem telepon, betapa mengejutkannya fakta bahwa tidak ada aturan atau kekuatan membuat atau memiliki hubungan layanan umumnya lainnya. Yang E, kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Teknologi baru termasuk komputer telah menciptakan peluang baru bagi pelaku kejahatan dengan cara menciptakan item-item yang berharga untuk dicuri. Cara baru dalam mencurinya, serta cara baru dalam merugikan orang lain. Kejahatan komputer crime adalah rangkaian tindakan ilegal atau cacat hukuman yang dilakukan lewat pengguna komputer atau terhadap suatu sistem komputer. Komputer maupun sistem komputer dapat menjadi objek kejahatan menghancurkan komputer atau file suatu perusahaan ataupun alat dalam melakukan kejahatan mencuri data dari komputer lainnya dengan cara memperoleh akses secara ilegal sistem komputer tersebut. E. Kejahatan penyalahgunaan komputer. Komputer dan surat kepopuleran dan elektronik surel telah mengubah salah satu bentuk penyalahgunaan komputer spamming menjadi suatu masalah yang serius bagi individu dan organisasi bisnis. Spam adalah sampah yang dikirim suatu organisasi atau individu kepada kelayakan teramai di internet tidak memiliki keterkaitan terhadap produk maupun layanan yang dipasarkan. Spamming begitu menjamur karena biasanya hanya beberapa set untuk mengirim ribuan pesan iklan ke pengguna internet. Yang F, ketenagakerjaan dampak buruk teknologi dan penataan ulang pekerja yang hilang, merekayasa ulang pekerjaan, dan hal umum yang dianggap oleh komunitas informasi sebagai sebuah keunggulan utama dari teknologi informasi baru. Lebih sedikit dicatat bahwa merekayasa ulang
proses bisnis dapat menyebabkan jutawan manajer tingkat menengah dan pekerjaan administrasi yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Seorang ekonomi menggunakan kemungkinan bahwa kita akan menciptakan sebuah masyarakat yang dijalankan oleh sekelompok kecil profesional, perusahaan yang elit berteknologi tinggi di suatu negara yang pendukungnya sebagian besar pengangguran tetap. G. Kesetaraan hak akses meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ras. Apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di era digital? Tidak, atau bisa jadi sih. Apakah kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya terdapat di Amerika Serikat dan masyarakat yang akan berkurang dengan kehadiran teknologi sistem informasi? Tidak. Apakah kesejahteraan akan meningkat dengan mengizinkan mereka kaya menjadi semakin kaya? Bisa jadi. Yang G. Hasil. Kesejahteraan dan hak akses. Meningkatnya kesenjangan sosial dan membedakan ras. Apabila dibiarkan kesenjangan digital akan menimbulkan antara golongan yang memiliki informasi pemahaman komputer serta keahlian golongan yang tidak memiliki kepahaman yang kemampuan komputer. Kelompok pembelaan kepanitan publik ingin mempersempit kesejahteraan digital ini dengan merancang layanan informasi digital termasuk internet tersedia bagi semua orang seperti layanan telepon saat ini. Dalam beberapa tahun belakang ini, kepemilikan komputer dan perangkat digital semakin luas, namun kesenjangan digital masih ada. Saat ini pula kesenjangan digital tidak hanya didasarkan akses terhadap teknologi digital, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut digunakan sesi reaktif. Organisasi akan menjelaskan topik seperti bagaimana yang akan terjadi. I. Risiko kesejahteraan RSI, CP, stres paling umum dewasa ini adalah cedera stres yang berulang. Ini terjadi ketika sekelompok otot dipaksa melakukan tindakan yang sama berulang-ulang, seringkali dengan beban yang berat ataupun pukulan dengan beban ringan. Penyebab terbesar dari RSI adalah keyboard komputer yang selalu RSI yang paling sering terjadi berhubungan dengan penggunaan komputer salin sindrom, mana salah seluruh tulang tangan yang disebabkan kapsul menimbulkan rasa sakit. Kemudian ada juga RSI bukan satu-satunya penyakit terkait yang disebabkan oleh komputer. Sakit punggung dan leher kaki yang keram dan sakit kaki juga merupakan akibat dari rancangan meja komputer yang tidak ergonomis. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.